Kepulauan Wakatobi merupakan salah satu pusat terumbu karang dunia. Memiliki sumber daya pesisir dan bawah laut yang penting sekaligus mempesona. Di kawasan inilah, jaringan konservasi dikelola dan direncanakan dengan seksama untuk mempertahankan kekayaan alam yang tersisa. Tim Expedition Metro TV mendokumentasikan monitoring SPAC yang dilakukan bersama oleh The Nature Conservancy, WWF Indonesia, dan Taman Nasional Wakatobi. Sebuah langkah dalam melestarikan dan mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan manusia. Kepulauan Wakatobi di Sulawesi Tenggara memiliki bentang alam yang eksotik dan mempesona. Terbagi dalam 4 pulau besar, yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Sisanya adalah gugusan pulau dengan atol terpanjang di dunia. Terletak di antara Laut Flores dan Laut Banda, Wakatobi sangat kaya akan sumber daya alam laut dan pesisir. Luas wilayahnya mencapai 1,39 juta hektar dengan 97% bagiannya adalah lautan. Laut adalah hal yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Wakatobi. Uniknya, seluruh wilayah kabupaten ini juga merupakan kawasan taman nasional. Status Taman Nasional telah ditetapkan sejak tahun 1996, jauh lebih dahulu sebelum kawasan ini dimekarkan menjadi kabupaten pada tahun 2003. Untuk mendukung penataan ruang serta pengelolaan kawasan konservasi, 2 LSM lingkungan telah menjalankan berbagai program di Wakatobi. Join program TNC dan WWF ini datang sejak 2003 di Wakatobi untuk membantu Balai Taman Nasional Wakatobi untuk mendesain ulang kawasan ini melalui penataan zonasi dan manajemen plan. Harapannya dengan memperbaiki sistem zonasi dan manajemen plan yang ada nanti akan bisa menjamin pengelolaan kawasan Taman Nasional Wakatobi ini menjadi lebih optimal. Hari menjelang siang, ketika kapal Menami meninggalkan pelabuhan Wanci. Kali ini tim Expedition Metro TV akan mendokumentasikan kegiatan SPAC Monitoring atau monitoring tempat pemijahan ikan di zona perlindungan bahari Taman Nasional Wakatobi. Menami, kapal yang selama ini difungsikan sebagai pos pengawasan terapung Balai Taman Nasional Wakatobi, melaju dengan kecepatan sedang. Kapal inilah yang menjadi base camp monitoring. Cuaca cerah dan gelombang yang bersahabat mengawali perjalanan kali ini menuju 4 lokasi utama monitoring, yaitu
di perairan Hoga Kaledupa, Runduma, Tomia, serta Karang Kaledupa. Purwanto dari TNC bersama dua petugas Taman Nasional yaitu Putu Swastawa dan Laode Orba adalah tim inti monitoring SPAK yang dilakukan 1 bulan sekali. Jadi setiap bulan purnama kita lakukan di tempat-tempat yang telah kita identifikasi sebagai pemijahan ikan itu secara rutin kita lakukan. Jadi di situ ada beberapa spesies target yang selalu kita monitor untuk pemijahannya. Jadi kita tahu ada berapa induk atau berapa kumpulan ikan yang akan melakukan pemijahan itu. Kalau dalam keadaan normal itu ada misalnya 5-10 ekor. Tapi kalau Ada 4 spesies yang menjadi fokus monitoring. Keempatnya merupakan spesies terancam karena menjadi target perdagangan ikan hidup di seluruh dunia. satu betina gitu. Jadi itu bisa kita lihat dari ukurannya gitu. Besarnya jadi jantan. Jadi itu yang penting kita catat estimasi panjangnya. Sedangkan spesies targetnya sendiri ada 3 spesies dan ditambah 1, jadi ada 4. 3 spesies utama yaitu kerapu macan, Epinephelus fuscogutatus, terus Epinephelus polypecadion dan Plectrophomus areolatus atau sunu. Ditambah 1 lagi yaitu kakap merah atau Lujanus bohar. Dengan menggunakan speed, tim mendekati titik-titik penyelaman. Pesona terumbu karang dan visibility yang sempurna menyambut kedatangan para penyelam. Inilah kehidupan alam bawah laut Wakatobi yang dikenal sebagai jantung dari segitiga karang dunia. Wakatobi tercatat memiliki luas ekosistem terumbu karang mencapai 90.000 hektar dengan lebih dari 750 jenis karang atau mencapai 90% dari keseluruhan terumbu karang yang ada di dunia. Menjadi habitat bagi lebih dari 942 jenis ikan serta satwa laut unik lainnya seperti penyu yang masih cukup banyak ditemui di kawasan ini. Atau berbagai ikan unik seperti lionfish yang berwarna cerah, atau juga ikan buruk rupa, crocodile fish yang handal berkamuflase ini. Tak hanya indah, kawasan ini merupakan kawasan yang sangat penting untuk dilestarikan. Tim
monitoring melakukan tugasnya di antara surga bawah laut yang luar biasa ini. Teknis monitoring, pelaksanaan monitoring di lapangan sendiri mungkin seperti yang kemarin kita lakukan itu kita estimasi panjang, satu orang mencatat untuk estimasi panjang sama tanda-tanda pemijahan, yang satu untuk mengcounting jumlah berapa ekor yang ada gitu. Pas saat memijah itu biasanya perbandingan antara jantan dan betina itu 1:1, jadi imbang gitu. Lain halnya kalau dia kumpul kecil semua atau besar semua, nah itu walaupun dalam kumpulan besar tapi bukan menunjukkan pemijahan ataupun tidak sehat lah untuk suatu daerah gitu. Lokasi pemijahan ikan memiliki karakter yang spesifik. Biasanya di daerah Tanjung yang selalu berarus, juga Teluk dengan topografi dasar yang berlubang-lubang tempat ikan-ikan bersembunyi. Pada awal penelitian TNC WWF pada tahun 2003, tercatat ada sekitar 30-40 titik pemijahan ikan. Namun sayangnya, setiap tahun terus mengalami penurunan. Tetapi karena mungkin pemanfaatan yang terlalu berlebih atau ada gangguan-gangguan dari manusia ataupun pemakaian alat tangkap yang merusak, itu jadi tempat-tempat pemijahan tadi sudah tidak berfungsi lagi gitu. Hanya ada dari 30-an titik tadi kira-kira 12, dan dari 12 kita survei terus tahun 2004-2005 itu ternyata tinggal 4 yang secara fungsional masih berfungsi gitu. Ini yang kita monitor terus, kita monitor secara rutin gitu. Kenapa ini selalu kita monitor? Karena tempat pemijahan ikan itu merupakan salah satu yang paling penting untuk di suatu kawasan itu. Kita bisa bayangkan kalau ikan yang mau memijah atau mau bertelur itu terganggu oleh nelayan, betapa ruginya kita atau perikanan itu sendiri gitu. Karena yang tadinya kita harapkan akan ada suplai dari benih, suplai dari telur ikan, anakan ikan itu nggak akan terjadi gitu. Selain melakukan pendataan di bawah laut, tim monitoring juga melakukan resources monitoring atau wawancara langsung dengan nelayan-nelayan yang dijumpai sepanjang perjalanan. Kalau juraganya siapa namanya? Salah satunya dilakukan dengan turun ke kawasan Huma atau gubuk nelayan yang berada di kawasan atol. Setiap ketemu nelayan kita berhenti, kita tanya, kita catat posisinya di mana, terus kita tanya siapa namanya, asalnya dari mana, dengan alat apa, hasilnya berapa gitu. Dari monitoring pemanfaatan nelayan tadi kita tahu di mana wilayah Wakatobi yang padat pemanfaatan ataupun yang nelayan sering pakai untuk memanfaatkan. Ini sangat penting, sangat berguna untuk pengelolaan gitu. Jadi kalau misalnya di situ daerah yang padat nelayan atau yang nelayan bisa pakai, jelas untuk input zonasi kemarin tidak mungkin juga kalau gitu ditutup atau zona tanpa pemanfaatan itu. Sekarang kita masukkan ke dalam form data yang akan kita entry ke komputer. Sebelumnya setelah dari lapangan kita tentang jumlah, yang kedua catatan tentang panjang ikan. Setiap data yang dihasilkan dari monitoring menjadi informasi penting dalam penyusunan ataupun revisi sistem zonasi. Ya,
dan horizonnya 4, objeknya 2. Jadi kita untuk zonasi sendiri, kita mencoba mencari keseimbangan antara tujuan kelestarian sumber daya alam yang ada di Wakatobi dengan keseimbangan dengan pemanfaatan nelayan. Jadi jangan sampai sumber daya terlindungi atau lestari tapi masyarakat tidak gitu. Jadi ini yang zonasi ini merupakan titik kesepakatan atau keseimbangan antara kelestarian dengan pemanfaatan. Namun, seperti masalah klasik di banyak tempat, Taman Nasional Wakatobi tidak pernah lepas dari ancaman. Walau telah mengalami penurunan, kerusakan akibat pemboman yang marak terjadi beberapa tahun lalu masih menyisakan jejak di beberapa tempat. Selain itu, penambangan karang yang masih banyak dilakukan masyarakat Wakatobi sesungguhnya merupakan ancaman yang bila dibiarkan akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir dan Laut Wakatobi sampai saat ini masih terjadi juga ya. Nah, ini juga merupakan proses yang tidak seperti membalikkan telapak tangan yang 1-2 hari kemudian bisa diselesaikan. Ini karena proses pendidikan bagi seluruh warga itu menjadi penting. Walau membutuhkan proses panjang, namun pendampingan serta penyadartahuan yang telah dilakukan mulai membuahkan hasil. Perlahan-lahan banyak nelayan Wakatobi mulai meninggalkan metode-metode yang merusak alam. Salah satu nelayan mantan pembom yang kini telah insaf adalah Watasima. Pria setengah baya ini bahkan sekarang memimpin kelompok nelayan di kampung Numana Wangi-Wangi untuk berhenti merusak laut dan menangkap ikan dengan cara yang lebih baik. Lebih baik kita berhenti saja, artinya kalau kita banding-bandingkan hasilnya bom dengan hasilnya bubukan atau hasilnya jaring kan berbeda. Pendapatan kita kan jauh lebih besar daripada pendapatannya bubu ataupun kita memancing. Jadi lebih baik kita istirahatlah, kesian kita punya teman-teman yang tidak mengerjakan bom. Dan juga risikonya besar. Artinya risikonya kan meledak di tangan mati, ditangkap petugas penjara. Selain kembali menekuni penangkapan ikan dengan bubu, Watasima kini menekuni usaha rumput laut yang menguntungkan namun ramah lingkungan. Kini, dengan pengawasan dari pihak Balai Taman Nasional serta komitmen pemerintah daerah, perairan Wakatobi mulai memulihkan dirinya. Yang bagus dari perairan Wakatobi adalah kemampuan untuk melakukan recovery-nya yang cukup baik. Sampai saat ini beberapa lokasi-lokasi bekas bom dan bius itu
menunjukkan tingkat recovery yang sangat tinggi, sehingga dalam waktu 2 tahun saja lokasi-lokasi tersebut mengalami perbaikan. Wakatobi masih menyimpan banyak pesona dan potensi yang luar biasa. Laut serta pesisirnya telah memberi begitu banyak manfaat. Perjalanan masihlah panjang. Kerja keras belum boleh usai. Namun semoga saja suatu saat nanti Wakatobi bisa membuktikan bahwa kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat bisa seiring sejalan. Untuk masa depan, untuk kelestarian sebuah surga yang masih tersisa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.